si pasukan yang bersama Belanda itu masuk ke Indonesia, masuk ke Jakarta, masuk kemana-mana Jawa Tengah. Saya itu Solusi rapat besar wakil-wakil daerah, konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh. Jadi resolusi jihad itu ditujukan kepada pemerintah agar mengambil sikap sesuai dengan kondisi yang ada. Sesuatu yang tidak gegabah, sesuatu yang sangat beliau pikirkan. Murni keputusan dari tingginya ilmu beliau, dalamnya ilmu beliau. Kan di video tadi kita lihat kalau yang berjuang di Surabaya itu bukan hanya tentara, bukan hanya masyarakat, tapi juga ada kiai dan banyak santri kan. Jadi saya mau bertanya, yang ingin menjawab tinggal angkat tangan. Tapi kalau nggak ada yang ingin berpendapat atau belum jawab, ya saya ajak dari pick number sesuai absen kalian ya. Jadi menurut kalian itu kenapa para santri mau ikut angkat senjata? Maksudnya kok bisa santri itu mau dan ikut bertempur? Bukannya tugas santri itu mengaji, ya kan? Santri kan mengaji pada saat itu. Ya, jadi silakan siapa yang mau? Oh banyak sekali. Ya, mic-nya, muter. Ya, itu Hari muter gantian. Hari dulu. Hari Gofur, Faros nanti urut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kenapa santri itu ingin ikut berjuang? Ya, kok sampai mau gitu? Kita sampai mau karena santri itu juga ingin mempertahankan negaranya. Ya, mempertahankan Dan negara. juga mengikuti jejak para kiainya, Dad, yang memperjuangkan negara Indonesia. Cukup? Ya, tepuk tangan. Ya. Lanjut, Gofur, ayo. Gak apa-apa, penting ngomong ya. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena santri itu jawab Haris sudah sama. Nambahin apa? Karena juga kalau kita perang, kalau mati pas perang itu katanya mati syahid. Mati syahid. Syahid. Ya, lanjut Faros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri itu mengikuti perang di Surabaya dikarenakan Kiai Hasyim menuangkan dalam fatwa jihad bahwa berjihad itu hukumnya fardhu ain bagi setiap umat muslim. Jadinya santri di seluruh Indonesia ini ingin mempertahankan Indonesia dan membuktikan bahwa Indonesia ini adalah negara yang merdeka. Merdeka ya, Ros. Ya, bagus jawabannya. Saling melengkapi dari Fahri, Gofur dan Faros. Ya, kurang lebih memang jawabannya seperti itu. Bukan hanya mengaji pada kala itu ya. Jadi santri itu membela negara yang baru merdeka. Karena ada seruan itu membela negara itu sebagian dari iman. Fardu ain ya, wajib. Fardu ain berarti seperti apa? Salat Jumat. Ya apa Jumat? Masa makro ya, ada yang sholat. Pertanyaan kedua, fokus ya. Kan tadi sudah disinggung sama saya tadi kan, mempertahankan negara itu sebagian dari iman, atau istilah kerennya para ulama itu menyebutnya apa? Hubbul waton minal iman. Yang artinya cinta tanah air itu sebagian dari iman. Ini bukan hadis ya, ini makalah. Jangan sampai salah. Wah, hadis ada qala Rasulullah. Wah, jangan mau tuh ya. Jadi bahaya. Jadi kalau santri zaman dulu, zamannya Mbah Hasyim itu cintanya dibuktikan dengan berani perang, dengan ikut perang.
Kalau santri zaman sekarang itu menunjukkan rasa cinta tanah airnya itu dengan apa? Bagaimana? Angkat tangan yang mau jawab. Kalau bisa yang lain. Ada. Ibnu, ayo. Ibnu, ayo Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kalau di zaman sekarang santri itu cinta tanah air. Iya benar. Cinta tanah airnya itu Ditunjukkan dengan apa? ditunjukkan dengan mengaji, belajar dan belajar dan memperbaiki akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Bukan. Ya, terserah beda-beda. Proses belajar. Ya bagus. Ada yang mau menambahi? Kan saya pick number ya. Dua. Ayo. Coba Afan, ayo Afan. Kasih. Jawab dong Afan. Ingatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya santri mencintai tanah air di zaman modern sekarang itu bervariasi caranya. Ada yang dengan Dengarkan dulu. Caranya dengan apa? Gak apa-apa yang sebutkan itu tadi sudah benar. Kalau misalkan mau nambahin lagi, atau yang cara yang kau lakukan sekarang itu bagaimana untuk menunjukkan cinta tanah airnya itu bagaimana? Ya apa? Oh bahasa Jawa nggak apa-apa guys. Oh ayo apa? Masuk YouTube ini. Dengan apa? Dengan belajar yang rajin, ya kan? Nah, terus menjaga nama baik pesantren dan Indonesia. Ya, ketika pulang, Terus apa lagi? Tidak menyebarkan hoax. Ya, bahwa misalkan di pondok itu ya, ternyata sunnah merokok. Ya. Kan hoax itu. Itu dia kalian menipu teman-teman kalian. Afan gimana kalau mau di teguran? Saya tuh di rumah itu apa namanya? Nggak bisa ngerokok ya. Wah, aman di teguran bisa ngerokok. Misalnya ada yang jual. Itu berarti menyebar hoax. Nah, itu juga termasuk caranya. Terus apa namanya? Sebelum terakhir apa ada yang mau nambahi? Apa Azam? Pamungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mencintai tanah air selain dengan belajar dengan giat, juga harus diri dengan takdim kepada guru agar mendapatkan ilmu yang lebih barokah. Ya. Saya dah. Apa Bur? Nah, Bur. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 prinsip teguran. Ikhlas, jujur, Sambil itu lagunya. Ikhlas dan jujur, bertanggung jawab, berdusta ke tasamu. Ada lagi yang baru dah. Kumat. Berkah. Berkah. Sudah ya. Religius sama apa lagi? Ada 12 pokoknya. Ya intinya banyak kalian nggak bisa nanti. Intinya seperti itu. Dan yang paling penting sebagai wujud terima kasih kita kepada pahlawan, berarti Mbah Hashim dan yang ada di Makbaro itu. Nah, kalian luangkan waktu setiap harinya untuk hadiah, kirim Fatihah, ya, kirim doa. Itu niatnya menghadiahkan pahlawan seperti itu. Ya. Pertanyaan ketiganya, ini berandai-andai. Coba bayangkan ketika
Ya, ketika kalian di kamar, ketika nobar, ketika baca buku, ketika telepon sama orang tuanya, ketika main pingpong ya, ketika free di kamar, tiba-tiba di masjid itu ada sirine kan misalnya, gitu kan, ada sirine, ada pengumuman gitu kan. Dari takbir ada pengumuman, semua santri wajib berangkat ke Surabaya untuk berperang. Respon kalian gimana? Kira-kira apa saja yang akan kalian lakukan dan rasakan pada saat itu? Nah, ya. Saya pick number ya. 4. Ya, 4. 4. Jadi ini beragam, jawabannya pasti beda setiap santri. Nah, kalau Maul bersih-bersih ya, nyapu-nyapu, tiba-tiba, ayo santri wajib perang, Surabaya berangkat. Respon bisa. Dengarkan. Kalau saya sebagai santri yang mendengar bahwa ada kabar para santri harus datang ke Surabaya, pendapat saya sendiri, saya harus ikut berperang karena bagaimana isi dari fatwa jihad sendiri yaitu menyatakan bagaimana santri ingin menyatakan sebagai Indonesia itu sebagai negara yang merdeka, bagaimana itu hukumnya para ulama menyatakan fardu ain sendiri wajib. Jadi bersih-bersih tinggal dulu, perang dulu ya. Ya, tak. Ada yang mau nambahin? Siapa? Tadi yang alat banyak ayo. Siapa? Alam, ya. Nah, siapa? Ada yang mau nambahin sebelum saya pick number? Kenzi ya, Kenzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semisal ada pengumuman kayak gitu di masjid, ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Yang pertama, saya mau kabari orang tua dulu, minta doa restu. Yang kedua, saya kirim hadiah ke Mbah Hashim, minta restu juga. Habis itu yang ketiga, ya meluncur ke Surabaya lah, perang ya. Jadi jaga-jaga ya. Kalau saya pulang tinggal nama, ya, saya syahid gitu, jaga-jaga. Jadi intinya kalian semua sepakat ya. Ini berandai-andai. Semisal tiba-tiba ada pengumuman ikut perang, mau semua berarti ya. Ya, kan ada yang takut, kaget, mau ya. Tapi ini zaman dahulu ya, zaman dahulu wis tak islamina wa ata'na kepada kiai dan musuhnya masih belum secanggih sekarang, meskipun zaman dulu sudah canggih. Sekarang misalkan Israel nyerang di sana, pabrik gula diserang. Kalian sudah rata dengan tanah. Dikirim misil Jericho, ya, misil balistik antar benua. Kita nggak ada arhanutnya, nggak ada pertahanan udaranya, nggak ada Iron Dome-nya, langsung ya sudah hilang ya. Yang main pingpong nggak tahu apa tiba-tiba kayak meme-nya itu ya, tiba di langit itu kan. Nah, makanya dari itu namanya jihad nggak melulu dengan perang zaman sekarang. Jadi kalian harus misalkan boykot Israel itu juga ini ada kemarin itu kan sudah pernah. Dan pertanyaan keempat, di video itu kan dijelaskan bahwasanya Jenderal Malabi, tahu kan Jenderal Malabi yang dibunuh kan? Ya, kemudian respon Inggris marah dan kasih ultimatum, semua harus menyerah atau Surabaya kami hancurkan. Intinya kasih ancaman gitu kan. Tapi arek Surabaya alam ya. Dan santrinya itu menolak. Jadi kenapa mereka itu sampai nekat seperti itu kenapa? Apa yang membuat mereka seberani itu? Yang belum. Ya, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena pendapat saya, arek Surabaya pada zaman dahulu itu wani-wani, memiliki mental, rela jatuh di medan perang demi kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau zaman sekarang kurang tahu ya. Ada
yang mau menambahi pick number 23. 23 belum kan? Ada. Loh. Kok bisa santri dan anak-anak Surabaya itu kok bisa senekat dan seberani itu? Nah, itu kira-kira kenapa mereka seperti itu? Karena anak-anak Surabaya dan para santri itu ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Sebagaimana Inggris di situ akan merebut kembali tanah air kita. Marah karena Jenderal Malabi itu tewas di Indonesia. Sekian. Kenapa kok berani? Ya kan alasannya tadi dari kalian, orang arek Surabaya berani-berani. Karena berani doang ya. Kenapa? Berani ada alasannya. Karena apa Is? Apa Is? Karena ini dat, soalnya itu darahnya sendiri dat. Kenapa dia harus diusirkan? Itu kan darahnya sendiri. Juga ada selain fatwa jihad juga. Berarti Madura nggak apa-apa ya? Madura saya nggak diserang kok, saya Karena diam mereka aja. juga pernah ngerasain kepahitannya di ini dat, dijajah, jadi mereka nggak mau dijajah lagi. Nah, ya itu juga bisa. Tapi yang paling besar ya karena berpegang teguh pada apa? Fatwa jihadnya Hadratus Syekh ya. Lebih baik mati, lebih baik syahid daripada dijajah, terhina dijajah. Jadi mati itu sebuah kemuliaan. Meskipun senjata musuhnya itu modern. Jadi pertanyaan terakhir ya, ini terakhir. Nanti kalau ada yang mau ngomong silahkan. Jadi setelah nonton video tadi perjuangan para santri dan ulama tadi, apa pelajaran yang paling penting yang bisa kita ambil sebagai santri zaman sekarang? Apa ini? Ini closing statement ini. Ini 5 orang harusnya ini ya. 18. Rakan. Ayo Rakan. Ingat. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa diambil untuk bagi zaman sekarang? Pelajarannya apa? Ada kejadian seperti itu? Rakan. Pelajaran yang bisa diambil dari video yang diambil tadi. Ya, misalkan Jenderal Malabi tewas, Inggris marah, kasih ultimatum, kita diam saja. Nah, gitu. Nah, itu kan salah satu efeknya. Jadi yang bisa kita ambil sekarang sebagai santri zaman sekarang apa? Apa? Kan, ayo kan. Ayo. Berarti harus apa Rakan? Kau itu apa di sini? Jadi apa? Semangat belajar. Ya, semangat belajar bisa. Kau di sini jadi santri berarti harus bangga jadi santri gitu. Bangga nggak kau jadi santri? Bangga. Nah, iya, harus bangga jadi santri. Ada ini 13. Zaki, ayo Zaki. Apa yang bisa diambil Zak? Pelajarannya? Ayo didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus
patuh pada kiai, harus melindungi bangsa Indonesia ketika dijajah, dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, closing statement dari 14. Coba Fari, Fari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah melihat video yang tadi, saya merasa bahwa santri itu tidak harus hanya belajar. Kita juga harus memperjuangkan sisa-sisa kemerdekaan yang telah. Kita harus melanjutkan perjuangan para pendahulu kita yang sudah memperjuangkan bangsa Indonesia ini dengan sepenuh tenaga dan keringat. Caranya dengan patuh dengan kiai, rajin belajar, dan mengingat-ingat jasa-jasa para kiai kita. Ya, jadi sudah saling lengkapkan. Jadi intinya kita harus bangga. Jadi santri harus bangga karena santri itu ternyata apa? Perannya besar terhadap Indonesia, terhadap negara kita. Pamer kamera. Kalau pakai tadi action kan saya sudah ikut nonton. Gak apa-apa Zak, biarin. Nah, Bapak biarin. Nanti kita rekam pakai CCTV aja. Nah, pokoknya harus bangga jadi